Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas C akan mempresentasikan materi mengenai partnership liquidation. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Josephine Gunawan dengan NPM akhir 86, kemudian ada Kanya Septiani dengan NPM akhir 131. Saya sendiri Isma Binayat Tasin Akmal dengan NPM akhir 143 dan Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147. Yang berikutnya kita akan bahas proses likuidasi. Nah, biasanya likuidasi kemitraan melibatkan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengonversi aset non-kas menjadi kas, mengakui keuntungan dan kerugian serta beban yang terjadi selama periode likuidasi, melunasi seluruh kewajiban, dan mendistribusikan kas kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir dalam akun modal mereka. Nah, kemudian di sini deskripsi umum proses likuidasi ini mengasumsikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada persekutuan tersebut solvent, yang artinya aset persekutuan akan melebihi liabilitas dari persekutuannya. Kemudian yang kedua, semua mitra memiliki ekuitas dalam aset bersih persekutuan. Tidak ada saldo pinjaman yang belum dilunasi kepada mitra manapun, dan semua aset yang dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada para mitra. Kemudian aturan pembagian aset dalam likuidasi persekutuan diatur dalam pasal 807 Undang-Undang Persekutuan Seragam tahun 97 atau yang disingkat UPA. Nah, di sini urutan pembayarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah yang terutang kepada kreditor selain mitra dan jumlah yang terutang kepada mitra selain modal dan laba. Kemudian yang kedua, jumlah yang terutang kepada mitra yang melikuidasi saldo modalnya setelah likuidasi aset dan liabilitas persekutuan selesai. Nah, kemudian di sini ada contoh soal untuk membahas likuidasi kemitraan sederhana. Di sini asumsikan bahwa ada neraca hold and kill pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Di sini ada cashnya 10, account receivable-nya 30, inventory-nya 30, plan asetnya 40, totalnya 110.000. Kemudian di sini ada account payable-nya 40, loan from whole ada 10, whole capitalnya ada 25, gear capitalnya 35, sehingga totalnya juga 110. Kemudian di sebelah kanan juga ada partnership statementnya. Di sini ada rinciannya, tapi ini sebenarnya ini yang terakhir dari slide-slide berikutnya. Jadi di sini ada perinciannya bagaimana nanti cashnya sampai 0, kemudian nanti semuanya sampai 0 perhitungannya. Nah, di sini hold and kill berbagi keuntungan dan kerugian masing-masing sebesar 70% dan 30%. Jadi hold menerima 70%, kemudian kill akan menerima 30%. Dan setuju untuk melikuidasi kemitraan mereka sesegera mungkin setelah 1 Januari 2017. Nah, di sini ini kan tadi untuk balance sheet-nya 31 Desember 2016. Kemudian asumsikan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 barang inventaris dijual seharga $25.000, aset pabrik dijual seharga $30.000 dan $22.000 akan dikumpulkan untuk penyelesaian di akhir piutang. Nah, kemudian di sini ada bagian atas dan bawah. Yang pertama ini ada neraca setelah transaksi dicatat sebagai berikut. Nah, di sini yang sebelah kiri itu ada journal entry-nya, ada macam-macam. Di sini ada untuk mencatat sale of inventory itemnya dan alokasi 5.000-nya kerugian itu. Di sini jurnalnya adalah cash 25.000, whole capital 3.500, gear capital 1.500, pada inventory 30.000. Kemudian untuk mencatat sale of plan asset dan alokasi kerugian 10.000-nya, di sini ada cash 30.000, whole capitalnya 7.000, gear capitalnya 3.000, kemudian pada plan asset 40.000. Kemudian untuk mencatat pengumpulan 22.000 ini tadi yang disoal, dan untuk menghapus sisa 8.000 receivable-nya, kerugian piutangnya. Nah, di sini cash 22.000, whole capitalnya 5.600, gear capitalnya 2.400, pada account receivable-nya 30.000. Kemudian bisa dilihat di sebelah kanan ini ada balance sheet-nya. Jadi cash-nya totalnya ada 87.000. Kemudian accounts payable-nya 40.000.
kemudian pinjaman whole-nya 10, kemudian whole capitalnya 8,9, 8.900, gear capitalnya 28.100. Kemudian yang kedua, di sini sebagai langkah terakhir dalam likuidasi kemitraan, uang tunai akan didistribusikan kepada kreditor dan mitra sebagai berikut. Nah, ini juga ada jurnalnya. Yang pertama, untuk mencatat non-partner liabilitasnya. Liabilitas yang bukan dari hold and kill ini, accounts payable 40.000, pada cash 40.000. Kemudian untuk mencatat ini pinjamannya dari hold itu loan from hold 10.000, pada cash 10.000. Kemudian hold capitalnya 8.900, gear capitalnya 28.100, pada cash 37.000. Ini untuk mencatat pendistribusian kas kepada partner di akhir likuidasi dari partnershipnya. Kemudian di sini ada order of payment. Yang pertama itu yang tadi dibahas urutannya. Yang pertama to creditor for accounts payable-nya 40.000, untuk whole-nya, untuk pinjamannya dia 10.000. Kemudian yang kedua, pada bagian kedua, untuk whole capital balance-nya 8.900, untuk gear capital balance-nya 28.100. Total distribusinya adalah 87.000. Nah, kemudian di sini ada saldo modal debit dalam kemitraan likuidasi. Di sini udah ada contoh lain lagi. Ada persekutuan J, Jim, Joe sedang dalam proses likuidasi. Nah, akun-akun persekutuan memiliki saldo berikut setelah semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kewajiban telah dilunasi. Nah, di sini ada cash-nya 25, J capitalnya 3, Jim capitalnya 16 di kredit, dan Joe capitalnya 12. Nah, pembagiannya adalah J punya 40%, J 40%, dan Joe 20%. Totalnya 28. Kemudian di sini ada dua hal. Jika J secara pribadi dia solvent, maka ia harus menyetor 3.000 ke dalam persekutuan untuk menghilangkan saldo debit modalnya. Nah, seharusnya modal itu kan ada di kredit. Nah, di sini pembayarannya sebesar 3.000 akan meningkatkan kas persekutuan menjadi 28.000, yang kemudian dapat didistribusikan kepada Jim dan Joe dalam likuidasi akhir persekutuan. Tapi kalau semisal yang kedua, jika J tidak mampu membayar saldo debit, maka saldo debit tersebut akan mewakili kerugian sebesar 3.000 yang harus ditanggung oleh Jim dan Joe sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi relatif mereka. Jadi kan Jim punya 40% dan Joe punya 20%. Maka bagian kerugian Jim adalah 2.000 dan bagian Joe adalah 1.000. Dapat dari, kalau Jim itu tadi dapat dari 3.000 dikali 40% per 60%. Sedangkan Joe dapat 1.000 itu dari 3.000 dikali 20%, karena kepemilikan 20% per 60%. Dalam kasus ini nanti yang sisa 25.000 cash itu akan dibagikan sebesar 14.000 kepada Jim dan 11.000 kepada Joe, dan kemitraan bisnis berakhir. Nah, jadi di sini J tidak dapat karena dia ada modal di debit. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi, masih sama tapi kemitraannya ada J, Jim, Joe. Nah, di sini untuk cashnya tetap 25, tapi di sini J punya ada pinjaman dari J sebesar 5.000 di kredit, kemudian J capitalnya masih tetap sama 8.000. Kemudian Jimnya 16 di kredit, kemudian Joe-nya 12 di kredit juga. Nah, pembagiannya kepemilikannya juga tetap sama 40-40-20. Nah, di sini berdasarkan aturan hak offset, maka pinjaman dari J tidak akan dibayarkan meskipun dia memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam likuidasi dibandingkan kepentingan modal Jim dan Joe. Sebaliknya, pinjaman tersebut akan dikompensasikan dengan saldo modal debitnya J, sehingga J memiliki kewajiban sebesar 3.000 kepada Jim dan Joe. Nah, jika J secara pribadi solvent, maka ia akan membayar 3.000 kepada persekutuan agar Jim dan Joe dapat menerima saldo tersebut di rekening modal mereka pada likuidasi berakhir. Namun, jika J dinyatakan insolvent secara pribadi, maka kreditor pribadi J akan memiliki klaim lebih dulu atas uang yang dibayarkan kepada J, karena kreditor pribadi memiliki klaim lebih dahulu atas aset pribadi. Selanjutnya adalah safe payments to partner atau
bisa diterjemahkan sebagai pembayaran yang aman. Jadi ketika sebuah firma atau persekutuan dibubarkan, proses likuidasinya seringkali memakan waktu. Mungkin ada sejumlah uang kas yang tersedia setelah semua utang kepada pihak eksternal seperti bank atau pemasok dilunasi, tetapi sebelum semua aset non-kas berhasil terjual. Nah, para partner mungkin ingin segera menerima uang kas yang tersedia ini daripada menunggu seluruh proses likuidasi selesai semua. Di sini konsep pembayaran aman atau safe payments berperan. Nah, jadi safe payments adalah distribusi kas kepada para partner dengan jaminan bahwa uang yang dibagikan tersebut tidak perlu dikembalikan lagi ke privat di kemudian hari. Ini penting untuk mencegah pembayaran berlebih kepada seorang partner yang mungkin harus mengembalikan uang jika firma kemudian mengalami kerugian besar dari penjualan aset sisa. Untuk menghitung pembayaran aman atau safe payments, kita menggunakan dua asumsi paling pesimis atau skenario terburuk. Yang pertama, jika semua partner dianggap tidak mampu secara pribadi atau insolvent. Artinya, jika modal seorang partner menjadi negatif, di sini artinya ia berutang pada firma, kita asumsikan ia tidak punya uang pribadi untuk melunasinya. Yang kedua, semua aset non-kas yang tersisa dianggap tidak berharga. Artinya, kita mengasumsikan nilai buku dari aset seperti tanah, gedung, atau inventaris yang belum terjual akan menjadi kerugian 100%. Selanjutnya untuk penerapan schedule pembayaran aman atau application of a safe payment schedule, kita bisa gunakan contoh seperti yang di buku, yaitu kemitraan BAS, MAX, dan NAN sedang dalam proses likuidasi dan bahwa saldo akun mereka adalah sebagai berikut dalam ribuan, di mana kas sejumlah $80.000. Kemudian untuk aset non-kasnya seperti tanah dan juga gedung, tanah sebesar $20.000 dan gedung $140.000. Ada juga pinjaman dari Max, yaitu utang firma pada Max sebesar $10.000. Kemudian pinjaman kepada NAN, yaitu utang NAN pada firma sebesar $20.000 dan juga modal di mana BAS memiliki 50% sebesar $50.000, kemudian Max 30% sebesar $70.000 dan NAN $110.000, artinya memiliki modal 20%. Nah, di sini para partner setuju untuk mendistribusikan semua kas yang ada kecuali $10 yang ditahan untuk biaya tak terduga atau dana kontingensi. Jadi kas yang bisa didistribusikan adalah $70. Pertanyaannya adalah dari $70 ini siapa yang berhak menerima dan berapa jumlahnya? Nah, untuk menjawabnya kita bisa lihat di tabel exhibit 17.3 di samping ini. Yang pertama kita bisa lihat partners equality, yaitu BAS equity sebesar 50%, kemudian max equity 30%, dan non equity 20%. Ini adalah total kekayaan setiap partner di dalam firma, yang artinya BAS memiliki modal $50, kemudian $50.000, kemudian Max punya $70.000, tetapi ia berutang $10.000 ke firma, jadi modal bersihnya tinggal $60.000. Dan Nan punya modal $110.000 dan firma berutang $20.000 kepadanya, jadi modal bersihnya adalah $130.000. Nah, baris kedua adalah potensi rugi aset non-kas, yaitu sebesar $160.000. Untuk BAS, dia memiliki berkurang $80.000 dan Max berkurang $48.000 dan juga NAN berkurang $32.000. Artinya saldo sementara mereka adalah BAS minus $30.000, Max $12.000 dan NAN $98.000. Firma punya aset yaitu tanah dan gedung senilai $160.000. Jadi kita anggap aset ini tidak laku sama sekali, sehingga kerugian total sebesar $160.000. Dan kerugian ini dibagi sesuai rasio. Modal BAS langsung jadi minus, yang artinya dalam skenario ini ia sudah berutang pada firma.
Yang baris ketiga adalah potensi rugi kontingensi sebesar $10.000, di mana BAS berkurang lagi $5.000 dan Max berkurang $3.000 serta NaN berkurang $2.000. Saldo sementara mereka BAS minus $35.000, Max $9.000 dan NaN $96.000. Firma menyisihkan $10.000 untuk biaya terduga. Nah, kita anggap uang ini juga hilang. Kerugian $10 ini dibagi lagi yang mengakibatkan posisi BAS semakin minus. Untuk baris keempat yaitu kerugian dari defisit BAS, sehingga BAS di sini $35.000, kemudian Max berkurang $21.000 dan NaN berkurang $14.000. Saldo sementara mereka BAS 0, kemudian Max minus $12.000 dan NaN masih di $82.000. Nah, dalam simulasi kita BAS punya utang $35.000. Kita asumsikan dia tidak punya uang pribadi untuk membayarnya. Jadi utang BAS menjadi kerugian bagi partner lain, yaitu Max dan NaN. Mereka harus istilahnya menambal kerugian ini sesuai perbandingan rasio mereka, yaitu 30/20. Nah, sekarang giliran modal Max yang jadi minus. Di baris terakhir yaitu kerugian dari defisit Max, BAS di sini tidak dicatat lagi. Max $12.000 dan NaN minus atau berkurang $12.000, sehingga hasil akhir dari pembayaran aman atau safe payments ini BAS 0, kemudian Max juga 0, tetapi NaN di sini masih punya $70.000. Jadi sekarang Max hanya minus $12.000 karena hanya NaN yang tersisa dengan modal positif. Maka NaN harus menanggung seluruh kerugian dari Max. Masih di application of safe payment schedule. Nah, setelah perhitungan tadi selesai, pembayaran sebesar $70.000 kepada NaN dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Loan payable to NaN yaitu $20.000 dan NaN capital sebesar $50.000 pada kas sebesar $70.000. Nah, pembayaran kepada NaN pertama-tama digunakan untuk melunasi utang firma kepadanya atau loan payable to NaN sebesar $20.000. Sisanya yaitu $50.000 mengurangi saldo modalnya atau non capital. Jadi total kas yang keluar adalah $70.000. Nah, untuk akun balance dari BAS, Max dan NaN bisa dilihat di sini. Perubahannya menjadi kas $10.000, loan due from Max $10.000 juga. Dan untuk tanah dan juga bangunan masing-masing menjadi $20.000 dan $140.000. Di sisi kredit, BAS Capital 50% sebesar $50.000, Max Capital 30% sebesar $70.000 dan NaN Capital 20% menjadi $60.000 dengan total masing-masing dari debit dan juga kredit sama yaitu $180.000. Selanjutnya adalah Advance Distribution Requires Partner Approval atau distribusi di muka yang memerlukan persetujuan partner. Nah, di sini sangat penting untuk diingat bahwa distribusi kas apapun sebelum semua aset terjual dan semua kerugian diketahui harus disetujui oleh semua partner. Jika ada satu partner saja yang tidak setuju, maka distribusi tidak dapat dilakukan. Untuk contoh kasus dari Fox, Yao, dan Z adalah sebagai berikut, yaitu firma ini memiliki kas sebesar $30.000 untuk didistribusikan. Fox memiliki pinjaman kepada firma sebesar $15.000. Perhitungan pembayaran aman menunjukkan bahwa Yao harus menerima $10.000 dan Z $20.000, sementara Fox tidak menerima apa-apa. Nah, namun di sini Fox bisa menolak distribusi ini. Alasannya kenapa? Karena menurut aturan prioritas dalam likuidasi, utang firma kepada partner, yaitu pinjaman Fox, memiliki prioritas lebih tinggi daripada modal partner, yaitu modal Yao dan Z. Dengan membayar Yao dan Z terlebih dahulu, firma mengabaikan hak prioritas Fox. Nah, karena Fox tidak setuju, maka tidak ada distribusi kas yang bisa dilakukan. Semua pihak harus menunggu hingga seluruh aset terjual dan penyelesaian akhir dapat dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai installment liquidation atau likuidasi bertahap. Jadi,
Likuidasi bertahap adalah likuidasi yang melibatkan pendistribusian kas kepada para partner atau sekutu ketika kas itu tersedia selama proses likuidasi sebelum semua keuntungan dan kerugian likuidasi terrealisasi. Nah, ini tuh ada contoh ilustrasinya, yaitu ada persekutuan debt dan REN itu akan dilikuidasi sesegera mungkin setelah 31 Desember 2016. Semua kas yang tersedia kecuali saldo kontingensi sebesar 20.000 akan didistribusikan pada akhir setiap bulan hingga likuidasi selesai. Keuntungan dan kerugian itu dibagi rata 50%, 30%, dan 20% oleh debt, dan REN. Masing-masing neraca kemitraan per 31 Desember 2016 berisi seperti pada gambar sini. Jadi ada cash, akun receivable, loan to rent, terus liabilities-nya itu ada akun payable, not payable, dan lain sebagainya. Untuk ringkasan peristiwa likuidasi sendiri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Januari 2017 itu terdapat ringkasan peristiwa, yaitu pinjaman kepada REN dikurangkan dari saldo modalnya, kemudian goodwill itu dihapuskan, 200.000 itu dikumpulkan dari rekening, barang inventaris yang harganya 160.000 itu dijual seharga 200.000, kewajiban non pemilik itu diselesaikan pada nilai yang tercatat dan uang tunai didistribusikan. Kemudian pada bulan Februari 2017 itu ada peralatan dengan nilai buku 80.000 dijual seharga 60.000. Sisa item persediaan dijual seharga 180.000. Biaya likuidasi sebesar 4.000 dibayarkan. Kemudian kewajiban sebesar 8.000 ditemukan dan dibayar, dan uang tunai didistribusikan. Kemudian peristiwa pada bulan Maret itu tanah dijual seharga 150.000, biaya likuidasi sebesar 5.000 dibayarkan, dan uang tunai didistribusikan. Kemudian April 2017 itu peralatan yang tersisa itu dijual seharga 150.000, piutang yang tersisa dihapuskan, dan semua uang tunai yang ada didistribusikan dalam likuidasi akhir kemitraan. Selanjutnya kita akan membahas January liquidation event. Jadi kita akan membahas peristiwa di dalam bulan Januari 2017. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa saja peristiwa yang terjadi pada tahun 2017. Ada statement of partnership liquidation di bulan Januari 2017 sampai 1 Februari 2017. Nah, itu terdapat balance-nya atau saldo awalnya. Cash 240, non cash aset itu 1160, kemudian priority liabilities itu sebesar 500, kemudian debt capital 50% itu 340 didapat dari balance sheet. Can loan itu 20 didapat dari balance sheet juga. 30% can capital itu 340 didapat dari balance sheet juga. Rent capital sebesar 20% yaitu 200 didapat dari balance sheet juga. Kemudian kan ada offset rent loan yang tadi yang sudah saya jelaskan di dalam peristiwa, yaitu non cash asetnya itu berkurang sebesar $40 dan rent capital itu juga berkurang $40 karena kan ada peristiwa tadi. The loan to rent, jadi hutang pada rent itu diimpaskan gitu dari kapitalnya, jadi kapitalnya itu membayar hutangnya. Kemudian write off goodwill, jadi kan ada goodwill yang di write off atau dihapuskan itu sebesar $40 juga, karena kan goodwill pada neraca kan $40. Nah, write off kan kerugian ya, itu dibagi secara proporsionalnya tadi kan udah disepakati pembagiannya yaitu 50, 30 sama 20. Jadi 40 itu dibagi 50% itu masuk ke kerugian, mengurangi kapital dari debt. Terus 40 dikali 30% itu mengurangi dan kapital. Selanjutnya itu 40 dikali 20% itu mengurangi dari rent capital itu sendiri. Kemudian untuk collection of receivable, jadi ada piutang yang tertagih sebesar $200 itu
cash-nya masuk sebesar positif 200, kemudian non cash asetnya itu sebesar minus 200, karena kan tadi piutang itu dijadikan kas atau udah telah ditagih. Kemudian sale of inventory item, jadi aset non kasnya itu kan sebenarnya 160, tapi dijual seharga 200, otomatis kan kita menerima keuntungan. Nah, keuntungan itu pun dibagi secara rata, yaitu 50%, 30%, sama 20%, yaitu 20, 12, dan 8. Kemudian pendistribusian balance sheet, pendistribusian balance Januari 31. Jadi ini total cash-nya ditotal menjadi 640, non cash asetnya juga ditotal menjadi 720, priority liabilities-nya ditotal menjadi 500, debt capitalnya ditotal jadi 340, can loan jadi 20, terus can capital jadi 340, rent capital jadi 160. Kemudian ada yang namanya schedule of safe payment. Jadi untuk melengkapi statement of partnership liquidation, kita juga harus membuat schedule of safe payment. Jadi langsung saja partner equities Januari 31 Januari 2017 itu 340 untuk debt, 360 untuk can, dan 160 untuk rent. Nah, untuk possible loss on non-cash asset itu sebesar 720. Itu tuh dilihat dari statement of liquidation tadi. Yang di pre-distribution balance di non-cash assetnya sebesar 720. Nah, itu nanti di 50% untuk debt, 30% untuk can, 20% untuk rent. 360, 216, dan 114 untuk rent. Hasilnya nanti jadi capital debt capital itu menjadi 20 minus 20, can capital dan loan itu menjadi 144, terus rent capital menjadi 16. Kemudian tadi ada possible loss on contingency as with sebesar 20.000. Jadi dibagi juga secara proporsional, yaitu 50% untuk debt, 30% can, 20% rent, 10, 6, 4. Jadi possible loss from debt-nya itu kan yang di sini yang minus kan cuma si debt aja ya. Jadi minus ini atau kerugian ini juga dibagi secara proporsional, yaitu karena kan si debt-nya ini sudah nggak bisa ikut dalam pembagian rugi ini karena kerugian dia yang dibagikan. Nah, jadi itu 60/40. Tadinya itu untuk can sebesar 60% dan rent itu sebesar 40%, yaitu 18, 12. Sehingga can capital ada 120 dan rent capital ada 0. Nah, itu kita masukkan ke statement of partnership liquidation-nya. Jadi kan ada utang tadi 500, yaitu kita bayar 500 mengurangi cash dan mengurangi si liabilitasnya juga. Kemudian can itu ada 120, sehingga balance atau saldo di bulan Februari tanggal 1 itu kasnya ada 20, non kasnya ada 720, priority liabilitasnya 0, debt capital 340, can loan 0, can capital ada 240, dan rent capital ada 160. Nah, dari itu terdapat jurnal atau jurnal ini tuh sebenarnya boleh dibuat dulu dan dimasukkan ke si statement of partnership liquidation. Jadi untuk jurnalnya sendiri ada rent capital pada loan to rent sebesar 40 untuk offset loan against capital. Kemudian ada debt capital, can capital, rent capital pada goodwill sebesar 20, 12, 8, dan 40. Itu untuk menghapus goodwill. Kemudian ada cash pada akun receivable sebesar 200 untuk menerima penagihan piutang. Kemudian journal cash pada inventories, debt capital, can capital, rent capital sebesar 200, 160, 20, 12, 8. Itu untuk merecord penjualan inventory atau penjualan inventory yang mendapatkan keuntungan. Kemudian ada account payable, not payable pada cash. Jadi kan ada utang prioritas tadi kan, itu gabungan dari account payable dan not payable. Kemudian ada loan from can
Ken kapital pada kas sebesar 20, 100, 120. Ini untuk mendistribusikan kas kepada Ken. Oke, selanjutnya itu ada February liquidation event. Jadi peristiwa yang terjadi di bulan Februari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita lanjut aja di langsung ke bagian saldo awal bulan Februari. Yaitu kas sebesar 20, kemudian non kasnya 720, deb kapital 340, ken kapital 240, ren kapital 160. Kemudian kan ada penjualan equipment sale. Nah, asetnya itu 80 tapi terjualnya 60. Otomatis kan kita mengalami kerugian. Nah, kerugian tersebut itu dibagi secara proporsional tadi, yaitu deb kapital 10, ken itu 6, kemudian rennya 4. Kemudian ada sale of inventory item, yaitu itemnya sendiri itu 240 tapi terjualnya 180. Otomatis kita rugi, jadi ke deb 30, ke ken 18, ke ren 12. Kemudian liquidation expense-nya itu kan ada 4, itu mengurangi kas. Kita bagi juga kerugiannya itu deb 2, ken itu 1,2, rennya 0,8. Kemudian liability discovered, jadi ada utang yang muncul. Jadi kita priority liabilities-nya itu muncul pada 8. Nah, itu dibagi juga. Deb 4, ken 2,4, ren 1,6. Untuk pre-distribution balance akhir Februari itu menjadi total kasnya 256, non kas asetnya 400, priority liability-nya 8, deb kapital 294, ken kapital 212,4, dan ren kapital 141,6. Dan kita buat lagi yang seperti tadi, yaitu schedule of safe payment. Jadi partner equities Februari atau saldo awalnya itu 294, 212,4, dan 141,6. Itu didapat dari pre-distribution balance di statement of partnership liquidation. Nah, possible loss on cash asetnya itu sebesar 400. Itu didapat dari ini aset non cashnya yaitu 400. Sehingga dibagi deb kapital 200, ken 120, ren 80. Sehingga deb kapital itu menjadi 94, ken kapital 92,4, ren kapital menjadi 61,6. Kemudian ada possible loss on contingency seperti tadi, yaitu sebesar 20, deb 10, ken kapital 10, ken kapital 6, ren kapital 4. Jadi deb kapitalnya itu menjadi 84, ken kapital 86,4, dan ren kapitalnya menjadi 57,6. Itu dimasukkan ke sini statement of partnership liquidation. Nah, kemudian kreditor kita masukkan. Jadi kita bayar utang kan. Jadi utangnya berkurang, kasnya juga berkurang sebesar 8. Oke, kemudian distribusi kas kepada partner sebesar 228. Itu total dari ini ya, yang tadi itu schedule of safe payment, yaitu deb kapital sebesar 84, kemudian ken sebesar 86,4, ren sebesar 57,6. Jadi saldo akhir Februari atau saldo awal Maretnya itu menjadi kasnya 20, non kas asetnya 400, utangnya tidak ada, deb kapital 210, ken kapital 126, dan ren kapitalnya 84. Untuk jurnalnya sendiri itu ada yang pertama itu cash, deb kapital, ken kapital, ren kapital pada equipment itu sebesar 60, 10, 64, 80. Itu untuk merecord atau menjurnal penjualan equipment sebesar 60, jadi rugi sebesar 20 kan. Kemudian jurnal selanjutnya itu ada cash, deb kapital, ken kapital, ren kapital pada inventories, itu untuk menjual saldo inventory yang tersisa, yaitu sebesar 180, 30, 18, 12 pada 240. Kemudian deb kapital, ken kapital, ren kapital pada kas sebesar 21,28 pada 4,
itu untuk membayar liquidation expense. Kemudian debt capital, can capital, rent capital pada account payable yaitu sebesar 2,41,6 pada 8 itu untuk menjurnal liabilitas yang muncul. Kemudian account payable pada kas, karena tadi muncul liabilitas, jadi liabilitasnya juga kita bayar langsung. Jadi 8 dan 8. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pembagian kasnya, yaitu debt capital, can capital, rent capital pada kas sebesar 84, 86,4, 57,6 pada 228. Selanjutnya ada peristiwa yang terjadi di bulan Maret dan April. Nah, tadi kan untuk saldo awal Maret itu kasnya 20, non kasnya 400, debt capital 210, kemudian can capital 1 dan 6, rent capital 84. Ada transaksi atau ada peristiwa yang terjadi yaitu sale of land sebesar 150. Padahal harga asetnya itu 100, jadi kita untung. Kita bagi juga debt 25, can 15, rent 10. Kemudian liquidation expense-nya itu kita bagi juga karena mengurangi kas kan. 2,5 untuk debt, 1,5 untuk can, 1 untuk rent. Kemudian pre-distribution balance March 31 itu 165, 300, 2325, 139,5 untuk can, kemudian 93 untuk rent. Nah, kan ini dibagi 50, 30, 20. Jadinya itu sisanya kan 145 karena kan harus disisakan kan 20 tadi kasnya. Maka debt menerima 72,5, can 43,5, rent 29. Nah, saldo awal bulan Aprilnya itu kasnya 20, non kasnya 300, debt capital 160, can capital 96, rent capital 64. Kemudian di bulan April itu ada sale of equipment sebesar 150, tapi equipmentnya itu 220, jadi kan rugi. Kita bagi juga debt 35, can 21, rent 14. Kemudian rate of receivable atau penghapusan piutang sebesar 80. Nah, itu kan rugi ya. Jadi kita bagi juga debt 40, can 24, rent 16. Nah, untuk redistribution balance-nya, kasnya itu 170, debt 85, can 51, rent 34. Nah, kan didistribusikan. Jadi 170 ini udah akhir likuidasi lah. Jadi harus nol kan saldo kasnya. Jadi kita bagi, debt memperoleh 85, can 51, dan rent 34. Untuk jurnalnya sendiri, yang jurnal untuk bulan Maret yaitu kas pada debt capital, can capital, rent capital, land sebesar 150 pada 25, 15, 10, 100. Untuk menjurnal penjualan tanah dan memiliki keuntungan sebesar 50. Kemudian jurnal selanjutnya ada debt capital, can capital, rent capital pada kas sebesar 2,5, 1,5, 1 pada 5. Itu untuk menjurnal pembayaran liquidation expense. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu debt capital, can capital, rent capital pada kas itu sebesar 72,5, 43,5, 29 pada 145. Itu untuk menjurnal pendistribusian kas pada bulan Maret. Nah, kita masuk ke jurnal di bulan April yaitu kas, debt capital, can capital, rent capital pada equipment itu sebesar 150, 35, 21, 14 pada 220. Itu untuk menjurnal penjualan equipment dan rugi sebesar 70. Kemudian ada jurnal debt capital, can capital, rent capital pada account receivable yaitu 40, 24, 16 pada 80. Itu untuk menjurnal write off remaining receivable atau penghapusan piutang. Kemudian ada jurnal debt capital, can capital, rent capital pada cash
yaitu sebesar 85, 51, 34 pada 170. Itu untuk menjurnal distribusi kas pada akhir likuidasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cash distribution plan atau rencana distribusi kas. Nah, untuk merancang rencana distribusi kas ini sendiri melalui 3 tahapan. Yang pertama menentukan ranking. Nah, di sini itu kita dapat menentukan sekutu mana sih yang mampu atau yang tidak mampu untuk dapat menerima potensi rugi. Kemudian yang kedua mengasumsikan penyerapan rugi atau assume loss absorption. Kemudian yang ketiga baru nantinya kita akan membuat rencana distribusi kasnya. Baik, selanjutnya langsung saja kita pada contoh soalnya, di mana terdapat persekutuan antara Gil, Hal, Ian, dan juga Joe. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya terdapat balance sheet pada 31 Desember 2016. Kemudian pada soal yang pertama itu diketahui bahwasannya siapkan rencana distribusi kas pada 1 Januari 2017 yang mencangkup dana kontingensi sebesar 25.000 untuk membantu para mitra memprediksi kapan mereka akan diikutsertakan dalam distribusi kas. Kemudian yang kedua itu selama tahun Januari 2017 persediaan dijual seharga 100.000, liabilitas lainnya dilunasi, dan 50.000 disisihkan untuk kontingensi. Di mana mitra itu sepakat bahwasanya saldo pinjaman itu harus ditutup ke rekening modal dan sisa kasnya dikurangi dana kontingensi, harus didistribusikan kepada para mitra. Di sini yang kedua diminta untuk mencari tahu berapa banyak kas yang harus diterima oleh masing-masing mitra, yaitu oleh Gil, Hal, Ian, dan juga Joe. Di mana dapat kita lihat juga presentasi Gil itu 40%, Hal 30%, Ian 20%, dan juga Joe 10%. Langkah pertama yaitu menentukan terlebih dahulu rankingnya dengan cara seperti yang terlihat pada balance sheet 31 Desember 2016. Kita dapat memasukkan ekuitas untuk masing-masing sekutu, kemudian persentase laba rugi. Kemudian kita akan mencari kemampuan penyerap ruginya dengan cara membagikan ekuitas dengan persentase laba rugi. Misalnya untuk G atau Gil sendiri itu 150.000 dibagi 40% sama dengan 375.000. Nah, itu caranya berlaku untuk semua sekutu. Kemudian setelah kita ketahui, kita dapat melihat bahwasanya yang nilainya paling kecil itu adalah I, yaitu 250.000. Maka dari hal tersebut kita artikan I paling tidak mampu untuk menyerap rugi, sehingga kita memberikan ranking 1 untuk I. Kemudian yang kedua ada G, yang ketiga ada H, dan yang keempat ada J. Nah, selanjutnya kita dapat juga menentukan asumsi penyerapan ruginya. Dapat kita lihat untuk saldo 1 Januari 2017 itu disesuaikan dengan neraca. Untuk G 150.000, kemudian untuk Hal itu 150.000 didapat dari yang terdapat pada neraca 160.000 dikurangi pinjamannya yaitu 10.000, sehingga hasilnya 150.000. Kemudian untuk I 50.000 dan untuk J 55.000. Nah, karena tadi setelah kita menentukan ranking pertama adalah I, maka untuk langkah keduanya kita dapat menyerap rugi I dengan seperti dilihat dalam tabel, maka kita harus mengurangi ekuitas I 50.000. Kemudian 50.000 itu karena ekuitas I itu 20%, maka 50.000 dibagi 20% nanti kita temukan totalnya yaitu 250.000, atau di situ ditulis minus 250.000. Nah, nantinya dari nominal tersebut kita juga akan mendistribusikan pada ekuitas G, H, dan juga J. Artinya untuk G itu dapat 100 berasal dari persentase G 40% dikalikan dengan totalnya 250.000 yaitu 100.000. Kemudian H 30% dikalikan 250.000 minus 75.000
Kemudian I 20% dikali 250.000 minus 50.000, sehingga kita kurangkan, nanti hasilnya seperti itu. Kemudian karena ranking yang kedua itu G, kita akan menyerap rugi G. Nah, karena di sini ekuitas I sudah 0, maka untuk perbandingannya yaitu 4:3:1 antara G, H, dan juga J. Karena di sini saldo ekuitas sisa G itu 50, maka 50.000 itu kita bagikan dengan 4/8, dimana 4 itu perbandingan G dan 8 itu total dari perbandingan G, H, dan juga J. Nanti totalnya sama dengan 100.000. Di total 100.000 itu, maka kita akan distribusikan juga pada H dan juga I. Nah, untuk H sendiri itu berarti dapat kita cari dengan 100.000 kita bagikan dengan 3/8, yaitu 37.500, dan untuk J itu 1/8, 100.000 dibagi 1/8 yaitu 12.500, sehingga dapat kita temukan saldonya setelah kita lakukan pengurangan. Nah, setelah itu untuk ranking yang ketiga itu ada H, maka kita harus menolkan nilai H. Saldonya H itu 37.500, sehingga kita kurangi dengan 37.500. Kemudian karena yang tersisa adalah ekuitas H dan juga J, maka untuk perbandingannya itu 3:1. Nah, kemudian kita mencari dulu totalnya, yaitu dengan cara 37.500 itu kita bagikan dengan 3/4. Maka nanti totalnya itu adalah 50.000. Nah, kemudian 50.000 ini kita juga distribusikan atau alokasikan pada J, di mana sesuai perbandingannya tadi J itu 1/4, jadi 50.000 dibagi 1/4 12.500. Kemudian kita kurangkan sehingga saldo J itu masih 5.000. Kita dapat membuat rencana distribusi kasnya. Nah, untuk 50.000 pertama itu kita bayarkan untuk utang prioritas, di mana dapat kita lihat dalam neraca itu kita masih memiliki kewajiban lain atau utang kepada pihak lain sebesar 50.000. Kemudian yang kedua, 50.000 berikutnya itu kita gunakan untuk kas kontingensi seperti yang sudah dijelaskan juga pada soal nomor 2, bahwasanya 50.000 itu disisihkan untuk kontingensi. Nah, kemudian yang ketiga ada 5.000 berikutnya untuk modal J. Nah, 5.000 ini karena seperti sebelumnya itu ekuitas J itu masih sisa sebesar 5.000 yang terdapat pada asumsi penyerapan rugi tadi. Nah, kemudian yang dalam asumsi penyerapan rugi untuk menyerap rugi H tadi itu kan totalnya 50.000. Nah, di situ kita catat untuk 50.000 berikutnya, di mana persentasenya yaitu 75% itu untuk modal H dan 25% untuk modal C. Kemudian untuk menyerap rugi G tadi itu totalnya sama dengan 100.000, di mana 50% untuk G, kemudian 37,5% untuk H, dan 12,5% untuk C. Persentase itu kita sesuaikan dengan skala perbandingan ada di asumsi penyerapan rugi tadi, yaitu 4:3:1. Nah, kemudian untuk sisanya sendiri itu yaitu persentase yang terdapat pada soal, yaitu G 40%, 30%, H, I 20%, dan J 10%. Kemudian selanjutnya untuk mencari tahu pembagian kas bulan Januari 2020, pertama saldo kas 1 Januari kita ketahui
pada neraca yaitu pada kas sebesar 100.000. Kemudian pada soal nomor 2 diketahui juga persediaan itu dijual seharga 100.000 sehingga kita dapat tambahan kas dari penjualan persediaan yaitu 100.000. Sehingga kas yang tersedia untuk dibagi itu ada 200.000. Kemudian kita sesuaikan dengan rencana distribusi kas untuk membayar utang prioritas itu sebesar 50.000. Kemudian untuk dana kontingensi itu 50.000, untuk membayar modal C itu 5.000, membayar modal H dan J itu 50.000 dengan distribusi untuk H 37.500 dan modal J 12.500. Nah, kemudian untuk membayar modal G, H, dan J ini nilainya 45. Nah, 45 ini karena kas yang tersedia dibagi tadi kan 200.000. Nah, kemudian setelah dikurangi dengan membayar uang utang prioritas 50.000, dana kontingensi 50.000, bayar modal C 5.000 dan membayar modal H dan J 50.000, sisanya 45.000. Maka semuanya akan kita alokasikan sesuai persentase, dimana untuk modal G sendiri itu 50%, kita kalikan 45.000, hasilnya 22.500. Kemudian untuk modal H itu 37,5%, kita kalikan dengan 45.000 sama dengan 16.875, dan juga modal C 12,5%, kita kalikan dengan 45.000 sama dengan 5.625, sehingga dapat kita totalkan untuk mengetahui kas yang diterima masing-masing mitra. Untuk modal G yaitu 22.500, untuk modal H 54.375, untuk I sama dengan 0, dan untuk J 23.125. Kemudian ada insolvent partnership, di mana apabila nantinya itu dalam persetujuan itu mengalami kebangkrutan. Nah, di sini itu ada ranking pembayaran yang diprioritaskan. Yang pertama itu dibayarkan dulu pada kreditor eksternal atau pihak yang memberikan utang dari luar. Kemudian yang kedua dibayarkan pada kreditor, namun posisinya itu merupakan sekutu yang ada dalam internal partnership. Kemudian yang ketiga dibayarkan sesuai saldo setelah likuidasi. Nah, langsung saja pada contoh soalnya. Apabila A, B, dan C merupakan sekutu yang mensepakati bahwasanya akan membagi profit itu sama rata, di mana memiliki liabilitas sebesar 90.000, dan C ternyata secara pribadi merupakan insolvent atau tidak mampu, sedangkan B secara pribadi memiliki aset seharga 35.000. Nah, maka dapat kita lihat dalam case yang pertama itu sebelum bahwasannya liabilitasnya itu 90.000, kemudian karena memiliki membaginya sama rata, maka untuk perbandingannya itu adalah sepertiga masing-masing untuk A kapital, B kapital, dan C kapital, sehingga sepertiga kali 90.000 yaitu masing-masing 30.000. Kemudian untuk cash yang kedua yaitu setelah share of sales atau setelah membagi nilai dari kapital C itu sendiri, karena C tadi kan dinyatakan tidak mampu, maka liabilitasnya itu sama sebesar 90.000. Kemudian C 30.000 itu kita alokasikan kedua yaitu ke A dan B separuh-separuh, jadinya 15.000. 30.000 yang awalnya A kapital 30.000 ditambah 15.000 maka 45.000, begitu juga pada B kapital. Nah, kemudian untuk case yang ketiga itu karena tadi B itu secara pribadi memiliki aset 35.000, maka apabila perusahaan itu mengalami kebangkrutan, maka B itu harus bersedia memberikan aset pribadinya untuk membayar utang. Nah, artinya 35.000 ini kita masukkan sebagai kas, kemudian liabilitasnya tetap 90.000, A tetap 45.000, dan B yang awalnya tadi 45.000 kita kurangi dengan 35.000 sehingga hasilnya 10.000. Untuk C kapitalnya 0. Demikian materi yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.